biaya hidup. Dan itu dapat uang dan luar biasa. Betapa mudahnya orang-orang anak-anak muda hari ini itu mendapatkan uang dengan berpikir yang kreatif. Nah, sehingga hari ini tantangannya adalah bukan mereka akan bekerja untuk menjadi apa, tapi mereka sudah punya kemampuan apa untuk menghadapi di masa mendatang. Jadi karena ketidakpastian inilah yang kemudian kita nggak bisa menentukan nanti mereka akan bekerja sebagai apa ya. Bukan itu pertanyaannya, teman-teman. Bukan itu pertanyaannya. Tapi ketika anak didik kita hari sedang bersekolah, tantangan mereka adalah mereka bukan akan bekerja sebagai apa, tapi keterampilan apa, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan agar mereka bisa sukses di masa mendatang. Nah, ini itu tantangannya ya, teman-teman. Jadi hari ini sekolah harus segera berbenah. Tantangan COVID ini menjadi salah satu dari quadruple. Quadruple. Jadi ada yang namanya quadruple. Quadruple itu adalah 4 tantangan besar. Quadruple disruption. Ada disrupsi 4 jenis ya. Ada 4 jenis disrupsi yang hari ini akan kita hadapi. Yang salah satunya adalah tantangan pandemi. Itu salah satu tantangan dari 4 ya tantangan besar di muka bumi hari ini. Bukan hanya Indonesia. Salah satunya adalah tantangan pandemi. Di hari ini kita lihat pandemi sudah berlangsung setahun, ini sudah banyak mengubah cara berpikir orang. Cara orang nyari uang, cara orang belajar, cara orang berjejaring. Ini sudah sangat jauh berbeda dengan di tahun 2020 awal atau di tahun 2019 sudah sangat berbeda. Ini akan semakin mempercepat perubahan itu. Bahkan kalau ini dikatakan 2030, jangankan 9 tahun lagi, mungkin 3, 4, 5 tahun lagi sudah akan banyak pekerjaan baru yang tidak bisa kita sangka. Di pandemi ini saja itu sudah mulai banyak orang beralih, salah satunya adalah di UMKM. Ini banyak UMKM yang bisa bertahan ketika mereka mampu mengubah cara jualan dari offline menjadi online. Ini luar biasa. Pendapatan mereka justru malah meningkat di beberapa sektor ya. Kenapa? Karena mereka mampu memanfaatkan perubahan. Salah satu adalah memanfaatkan teknologi, digital dan sebagainya. Dan hari ini salah satu bukti bahwa kita bisa bertemu secara nasional tanpa harus berbiaya mahal karena kita cukup buka Zoom, selesai masalahnya. Dulu mungkin kita harus bertemu, beli tiket segala macam mahal harganya. Sekarang gratis, tis hanya cukup dengan kuota kita bisa menikmati beragam webinar. Salah satu adalah forum ini di Zoom ini. Ini contoh perubahan yang nyata. Yuk kita sadar bahwa ke depan ini perubahan semasa kita kemudian menggunakan cara-cara lama, pola-pola lama. Ini kesadaran ini yang perlu kita munculkan sebelum kita bicara soal ekosistem pendidikan. Nah, itu Guru Wahyu. Nah, ini tantangannya Guru dan juga para orang tua sekalian. Jadi ya salah satu tantangan yang berikutnya kalau tadi adalah pandemi, tantangan yang kedua ini adalah industri 4.0. Apa sih ciri khas industri 4.0? Semua kita sudah sering dengar istilah itu. Industri 4.0 adalah industri yang kemudian bisa dikendalikan bukan dengan otak manusia. Jadi inti dari revolusi industri 4.0 adalah sama-sama menggunakan mesin, ya dong. Sejak tahun pertama dari revolusi industri yang pertama, teman-teman, di 2 abad yang lalu ya di Inggris itu orang kan berubah ya, industri dari yang menggunakan handmade, menggunakan tangan ya, buatan tangan menjadi buatan mesin. Nah, di revolusi industri yang kedua, kita kemudian mesinnya menggunakan listrik. Nah, di generasi yang ketiga itu kemudian kita menggunakan alat-alat canggih ya, berbasis komputer. Nah, apa sih bedanya dengan yang keempat? Bedanya adalah kalau di revolusi yang ketiga menggerakkan atau mengendalikan sistem industri itu dengan menggunakan manual, ya jadi tetap ada mesin, tapi tetap otaknya manusia. Itulah teman-teman sekalian. Jadi di revolusi industri yang ketiga, sama-sama kita menggunakan tenaga mesin, tapi otaknya manusia. Tapi kalau di revolusi industri yang keempat, teknologi sudah lebih canggih. Otaknya, ya kalau mesin tetap pakai mesin, tapi otaknya bukan manusia. Operatornya bukan manusia. Tapi operatornya adalah mesin itu sendiri. Ini yang kita sebut dengan otomasi atau robotik ya teman-teman ya. Yang paling gampang kita lihat di tol ya. Di jalan tol. Kan hari ini kan tol tidak hanya di Pulau Jawa ya. Di pemerintahan hari ini terkenal dengan pembangunan yang luar biasa. Salah satu adalah tol. Coba kita lihat tol. Hampir sebagian besar tol itu nggak dijaga oleh manusia. Sebagian besar tol itu dijaga oleh robot.
gitu ya. Jadi otomatis saja sistemnya pakai robotik. Jadi otak kalau dulu memang menggunakan mesin, tapi yang menggerakkan mesin atau operatornya tetap manusia. Jadi sudah pakai alat pembayaran, tapi tetap aja manusia yang melakukan transaksi. Ada petugasnya. Hari ini tidak ada petugasnya, yang ada mesin. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu akan semakin banyak yang berubah. Yang tadinya mesin dikendalikan oleh otak manusia, maka di revolusi industri yang keempat, otaknya itu otak mesin. Ini yang kita sebut dengan artificial intelligence. Jadi otak manusia ini di-cloning menjadi suatu kecerdasan buatan. Jadi yang di-cloning itu bukan manusianya ya, tapi cara kerja otaknya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi yang di-cloning bukan kayak cloning binatang ya, tapi ini yang di-cloning itu bukan manusianya, tapi cara kerja otaknya. Di-cloning oleh komputer agar dia bisa kemudian menemukan sendiri cara tepatnya. Misalkan gini, teman-teman kita mohon maaf ya kalau kita sering menggunakan aplikasi ojek online gitu ya. Saya tidak sebut merek, namanya ojek online lah, bebas. Pertanyaannya siapa yang menentukan driver? Apakah si penumpangnya, calon penumpangnya atau si drivernya? Yang menentukan pilihan itu bukan keduanya. Jadi kita milih driver itu bukan karena kitanya atau bukan karena drivernya, tapi oleh otak buatan itu yang mengendalikan. Oh, kita pesan dari titik A ke titik B. Ya kita pesan klik. Siapa yang memilihkan drivernya? Bukan drivernya, bukan kita. Itu mesin. Itu kita sebut dengan artificial. Banyak pekerjaan sudah dikendalikan Cina, teman-teman. Cina ini adalah negara yang hari ini gara-gara pandemi ini mengubah geopolitik dunia. Tadi kan saya bilang ada 4 perubahan besar ya teman-teman, ada 4 perubahan besar karena memang tadi ini karena ada revolusi industri 4.0 dan ketiga adalah munculnya perubahan geopolitik dunia. Salah satu adalah Cina. Gara-gara pandemi Cina semakin menguat. Pertanyaannya, kenapa kok Cina semakin menguat gara-gara pandemi, sedangkan ekonomi dunia yang lain kolaps. Indonesia yang awalnya di angka 5% pertumbuhan ekonominya di tahun 2019, di tahun 2020 kita minus 2%, 2,29%. Itu kita. Tapi lebih parah Eropa. Eropa itu bisa sampai di atas 10% ininya. Di atas 8-10% di atas itu pertumbuhan minus pertumbuhannya. Sedangkan Cina ini masih bagus. Walaupun jatuh tapi dia masih bagus. Kenapa? Karena industri-industrinya, otaknya manusia yang sedang sakit itu digantikan oleh banyak otak artificial intelligence. Jadi otaknya udah diganti oleh mesin sehingga ketika banyak manusia harus mengkarantina diri ya, jadi sangat ketat ya di Cina. Hingga hari ini untuk masuk Cina saja itu bukan lagi pakai swab di hidung ya teman-teman, tapi swabnya mohon maaf di anal, di dubur, itu swabnya itu di Cina. Nah, Cina ini bisa bertahan industrinya karena mesin-mesin produksi di banyak pabriknya sudah dikendalikan oleh otak mesin, bukan lagi otak manusia, karena otak manusia mengkarantina diri. Jadi manusia itu nggak bekerja, tapi tetap industri jalan terus. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, kalau semua banyak pekerjaan ini kemudian dilakukan oleh mesin, manusia kerjaannya apa? Nah, yuk kita bedakan antara pekerjaan yang berbasis pada hard skill dengan pekerjaan yang berbasis pada soft skill. Nah, ini yang kita pahami. Jadi pendidikan di masa kemarin, sebelum pandemi, ini masih banyak fokus ke hard skill. Contohnya gitu. Sebentar teman-teman. Siapa Mas? Iya. Ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi kita bedakan antara hard skill sama soft skill. Dulu saat kemarin sebelum kita pandemi, kita belum sadar tentang pentingnya soft skill. Semisal gini, dalam rangka meningkatkan investasi, ya, maka harus diperbanyak sekolah-sekolah vokasi, di mana ada banyak STM, atau SMK, ada banyak politeknik, ada banyak akademi dan sebagainya, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah vokasi ini basisnya tuh soft skill atau hard skill? Fokusnya itu adalah masih hard skill, teman-teman. Sayangnya pendidikan vokasi kita ini masih berbasis pada hard skill. Nah,
Hari ini wajar dong kalau kita lihat buka data statistik. Silakan teman-teman buka data statistik. Tiap 6 bulan sekali dikeluarkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Tingkat pendidikan mana yang paling banyak melahirkan pengangguran? Yuk, kalau boleh jujur. Tingkat pendidikan yang paling banyak melahirkan pengangguran adalah SMK. Kenapa? Ya karena orientasi SMK itu adalah hard skill. Sedangkan semakin menuju masa depan, pekerjaan itu fokusnya pada berbasis soft skill. Apa itu soft skill? Kalau soft skill itu adalah kemampuan menggunakan pikiran. Lagi-lagi ini, kemampuan menggunakan pikiran. Jadi YouTuber itu pakai tenaga tangan atau pakai pikiran? Pikiran. Menjadi politisi itu pakai tangan atau pakai pikiran? Pikiran. Ya, berjualan online itu pakai tangan, pakai pikulan, atau pakai pikiran-pikiran. Nah, hari ini orang-orang yang masih bekerja menggunakan tangan, ya tangan kita, ini semakin bukannya nggak laku, tapi semakin berkurang. Tapi yang kita butuhkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan kekuatan pikiran. Itu yang kita sebut dengan soft skill. Di antaranya apa? Yang kita sebut dengan 4C itu, yang sering kita dengar ya 4C. Pertama, kemampuan berpikir kreatif, creative thinking. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Yang ketiga adalah kemampuan berkolaborasi. Dan yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Communication, collaboration, creative thinking, dan critical thinking. Ini 4C. Itu yang kita sebut dengan soft skill. Jadi kalau hari ini sekolah dan keluarga tidak mampu kemudian menghasilkan suatu layanan pendidikan yang fokus untuk menguatkan soft skill, hati-hati. Anak kita yang nanti akan jadi korban. Kenapa? Karena 85% pekerjaan 9 tahun lagi, ini kalau dari teknologis, bahkan bisa jadi lebih cepat lagi daripada 9 tahun, akan banyak pekerjaan baru yang tidak ditemui di hari ini. Jadi yuk cara berpikirnya, yuk kita rubah. Makanya harus ada perubahan mindset. Nah, yang hari ini dikembangkan semestinya adalah pendidikan yang fokus pada reskilling. Reskilling. Yang dirubah bukan lagi hard skill, tapi fokuslah pada soft skill. Ini yang kita sebut dengan reskilling. Jadi bergeser pendidikan dari sekedar hard skill menjadi soft skill. Ini yang kita sebut dengan reskilling revolution, teman-teman. Yuk kita lanjut di data berikutnya. Ini hanya 8 slide, teman-teman, jadi nggak panjang. Silakan Guru Wahyu, slide berikutnya. Nah, kita masuk mulai fokus ke pendidikan. Jadi apa yang semestinya dibangun? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan ini kita lihat ya, yang di paling bawah ini. Saya bacakan ini. Ini dari set Naquib Al-Atas. Atau ini orang Indonesia sebetulnya. Ya, dia Habaib ya, keturunan dari Arab. Kalau tidak salah dia Habaib, keturunan dari Rasulullah dari Arab. Lahirnya di Bogor, dia orang Indonesia aslinya, cuma karena orang tuanya ini nikah sama salah satu sultan, anak sultan dari Malaysia, sekarang beliau tinggal di Malaysia, sudah sangat sepuh, masih ada ya ini adalah tokoh pendidikan Islam dunia, teman-teman. Ini tokoh pendidikan Islam dunia yang masih hidup hari ini. Dan beliau tinggal di Malaysia, jadi warga negara Malaysia, walaupun dia lahirnya di Bogor. Ini masih orang Indonesia, jadi saya pakai nih. Beliau mengatakan adalah, ya kalau kita bicara pendidikan jangan sampai kita lupakan ya soal ketuhanan. Ya karena gini, pendidikan itu bukan sekedar tadi ya, tadi betul ya, bukan sekedar kognitif, afektif, dan soft skill, bukan. Tapi lebih dari itu. Nah ini kita perlu pahami. Jadi tujuan sejati manusia adalah menjalankan ibadah serta taat kepada Tuhan. Diulang ya. Tujuan sejati manusia adalah menjalankan ibadah serta taat kepada Tuhan. Ini di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ya, ketika Allah bertanya kepada para malaikat, wa qala lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku ini ingin menciptakan, menurunkan ya seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini yang dikuatkan lagi dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi ada dua domain sebetulnya. Manusia diciptakan untuk pertama beribadah kepada Allah dan untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi. Nah, ini fokus dulu kepada ibadah. Nah, tapi di samping itu manusia seringkali lupa akan kewajibannya. Maka manusia juga disebut dengan istilah insan. Nah, kenapa manusia itu berasal dari kata insan?
Kata manusia ini berakar dari kata insan. Nah, apa arti insan yang sebenarnya? Ini menarik. Secara tata bahasa ini dikemukakan oleh Syekh Al-Attas bahwa karena ia sering lupa, nasia. Coba kalau teman-teman baca di surat Al-Kahfi ini di beberapa ayat sering muncul nasia. Ini saat Musa kemudian saat Nabi Musa ini bertemu dengan apa ya dengan Nabi Khidir kalau tidak salah ini muncul kata-kata nasia, lupa, sering alpa. Nah, kata insan itu akar katanya dari nasia. Dia lupa pada apa? Lupa pada tujuannya. Nah, ini pendidikan itu intinya adalah mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Ingat loh, kamu diciptakan oleh Tuhan ini buat apa? Karena sebelum kita lahir, kita berada di alam ruh, kita berada di alam kematian, kita berbentuknya ruh. Dan saat kita berbentuk ruh, kita ditanya oleh Allah. Dan kita menjawab kemudian. Apa jawaban kita? Bala syahidna. Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Apakah engkau ini adalah hambaku? Kata kita sebagai manusia saat di alam ruh, kita semua menjawab. Nah, ya. Qalu bala syahidna. Ya, bala syahidna. Iya. Saya bersaksi bahwa saya ini adalah hambamu ya Allah. Jadi semua manusia, semua kita mau agamanya apapun di hari ini di dunia, dulu ketika berada di alam ruh, semua kita mengakui bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Dan kita ketika kita diciptakan oleh Allah ke dalam alam dunia menjadi manusia, kita lupa. Nah, kita namanya nasia, insan. Kita lupa. Nasia kita lupa. Manusia itu artinya lupa. Nah, fungsi pendidikan itu adalah untuk mengingatkan manusia. Ingat loh, kamu tujuan hidupnya buat apa sih? Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu fungsi pendidikan, ya fungsi pendidikan itu bukan hanya sekedar tadi yang saya bahas, tidak hanya untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik dari sisi ekonomi, namun ingin menciptakan kondisi hidup yang lebih baik di segala-galanya. Nah, makanya di sini pendidikan 3 domain yang paling besar itu adalah karakter. Ya, lagi-lagi karakter. Nalar itu yang paling kecil. Sedangkan persekolahan, dunia pendidikan yang dikelola sama sekolah, ini paling banyak dikelola hanya bilang nalarnya saja, kognitifnya saja. Ya jadi kalau nggak pinter, rasa-rasanya kok nggak punya peluang untuk jadi orang berhasil. Salah. Jadi hari ini sekolah itu orientasinya jangan hanya kenalan. Di masa mendatang, ya teman-teman akan ada banyak problem. Ya, tadi saya baru bercerita problem soal pekerjaan, baru dari sisi ekonomi. Saya belum bicara dari problem yang lain. Ingat tadi ada 4 diskusi besar. Pertama gara-gara pandemi, yang kedua gara-gara 4.0, industri 4.0, yang ketiga karena perubahan geopolitik, dan yang keempat adalah karena ada perubahan iklim. Dan keempat-empatnya ini muncul karena apa, teman-teman? Karena bukan manusia ini semakin bodoh, bukan. Tapi ketika semakin manusia ini meninggalkan Tuhannya, teman-teman. Ya, corona ada nggak kaitan dengan beragama? Ada. Kalau boleh jujur coba di awal mula kita ketika dikasih tahu ya, corona itu munculnya dari apa sih? Dari mana sih? Dari Wuhan kan? Dari mana Wuhannya? Sebelah mana? Dari pasar. Di pasaran itu ada apa? Ada banyak jualan barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Di antara makan kelelawar. Gitu. Nah cuma kenapa kok itu nggak muncul lagi? Nah ini menarik. Kenapa? Kok sekarang udah jarang ya kajian-kajian dari mana asal corona itu muncul? Karena kenapa? Karena tim WHO yang dikirimkan ke Cina, ke Wuhan, itu tidak berani mengungkap apa yang menjadi penyebab sebenarnya. Cina menutup-nutupi. Cina marah kalau penyakit corona yang menyebar ke seluruh dunia ini akibat dari negaranya. Ini ditolak. Tim WHO nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kekuatan Cina lagi-lagi. Nah ini teman-teman. Ini ujung-ujungnya semua kerusakan yang ada di muka bumi itu akibat dari perbuatan manusia yang lupa, yang gagal dalam menjalankan misi aslinya. Ingat ada 2 misi asli, tidak hanya beribadah loh. Ada 2, tapi yang satu lagi menjadi khalifah di muka bumi. Akibat keserakahan manusia, kesombongan manusia, lupanya manusia pada Tuhannya mengakibatkan manusia gagal untuk mengemban amanahnya untuk menjaga bumi ini dari kerusakan. Ini akibat gagalnya pendidikan.
Makanya kalau pendidikannya difokuskan hanya ke nalar, aduh, sayang banget. Tapi sekolah nggak bisa meninggalkan kognitif. Harus adil. Ketiga-tiganya digabung. Yang pertama adalah nalar tinggi, cara berpikir tingkat tinggi, atau HOTS ya, kalau sekarang bilang high order thinking skill. Yang kedua adalah kecakapan lunak, tadi yang saya bahas, dengan soft skill. Tambahannya apa? Ya diantaranya dari kemampuan dalam beradaptasi. Jadi di masa mendatang salah satu kemampuan yang diajarkan sebagai bagian dari kecakapan lunak adalah beradaptasi. Kenapa? Karena hari ini kita tidak tahu di masa mendatang anak-anak kita ini akan mendapatkan pekerjaan apa. Jadi tadi lagi-lagi kembali ke pertanyaan pertama, bahwa tugas kita itu bukan hanya untuk fokus pada anak kita nanti kerja apa ya, tapi fokuslah pada kesiapan dan keterampilan apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi masa mendatang. Ini yang paling penting. Nah, kecakapan lunaknya salah satunya kalau hasil dari banyak kajian di dunia ini adalah adaptasi, berpikir adaptable, adaptasi. Dan yang paling penting yang tidak bila kita adalah karakter. Hari ini krisis karakter yang luar biasa di negara kita, teman-teman. Jadi karakter ini kan tidak hanya bicara sopan santun, tidak hanya bicara patriotisme, tapi yang paling penting adalah karakter ini adalah kesalehan diri di mata Tuhannya. Nah, ekosistem pendidikan yang ingin kita bahas di hari ini adalah ingin mengingatkan kembali bahwa yang namanya pendidikan ini tidak hanya fokus, tidak hanya untuk otaknya, tapi untuk jiwanya. Karena kata Nabi, kalau jiwanya ini rusak, maka akan rusak keseluruhan. Fa'idha fasadat jasadu kullu. Nah ini, jadi kalau ini rusak semua seluruh tubuh. Jadi ini saling terkait. Kalau karakternya rusak, otaknya nggak bisa berpikir, keterampilan lunaknya juga nggak bisa jalan. Akibatnya dia akan menjadi generasi yang lemah. Coba hari ini koruptor. Koruptor ini lulusan SD apa lulusan pasca sarjana? Korupsi itu sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, super tinggi malah pasca sarjana, bukan sekedar sarjana. Pendidikan hari ini gagal untuk mencegah orang untuk korupsi. Kenapa? Ya karena pendidikannya nggak sempurna. Hanya fokus pada satu hal. Ekosistem pendidikan diawali dulu dari pemikiran bahwa pendidikan harus dibangun oleh 3 hal. Otak betul, nalar. Yang kedua, kecakapan lunak. Dan yang ketiga adalah ini. Hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang memiliki tauhid, hati yang punya kecintaan kepada Allah, hati yang selalu ingat bahwa manusia ini tidak boleh lupa dengan 2 misinya. Itu pendidikan. Demikian lagi Wahyu. Kita lihat sebentar lagi. Ya, nah, hingga kita masuk nih agak mulai serius nih. Apa sih itu pendidikan? Ya, jadi kalau kita mau bicara soal ekosistem pendidikan, kita bahas dulu apa itu pendidikan. Klik berikutnya Guru Wahyu. Nah, jadi pendidikan yang disebut dengan pendidikan itu mengalami 5 proses. Jadi disebut pendidikan ketika dia memiliki 5 proses. Jadi kalau tidak mengalami 5 proses ini tidak disebut dengan pendidikan. Nah, proses utama itu ada 5. Nah, pertama adalah peneladanan. Jadi enggak mungkin pendidikan itu digerakkan oleh pelaku yang tidak punya integritas. Jadi orang tua, di rumah, guru, di sekolah, tokoh-tokoh masyarakat tidak mungkin bisa mendidik anak, tidak mungkin bisa membangun jiwa anak kalau dirinya sendiri nggak punya keteladanan. Jadi kalau gurunya merokok di sekolah, kira-kira kita bisa melahirkan nggak anak-anak yang berkarakter? Kalau orang tuanya nggak sholat di rumah, anaknya bisa nggak jadi anak yang soleh? Sulit. Karena pendidikan itu mensyaratkan proses pertamanya adalah peneladanan. Nggak mungkin. Sehingga Rasulullah itu adalah guru yang paling hebat, guru yang paling utama. Beliau seorang nabi. Kenapa? Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nggak mungkin dong seorang nabi nggak menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah. Nggak mungkin kalau nabi ini cuma orangnya biasa aja, nggak mungkin bisa mengelola risalah dari Allah untuk dakwahnya, nggak bisa. Sehingga begitu pun juga dengan pendidikan. Pendidikan ini hanya bisa dikelola oleh orang-orang yang punya hati yang baik, keimanan yang kuat gitu ya. Itu yang kita sebut dengan keteladanan. Yuk kita perhatikan kembali nilai-nilai apa yang masih kurang. Nah, di bulan Ramadan, maka ini adalah proses tarbiyah yang harus diawali dulu dari peneladanan.
Seorang suami yang ingin istrinya solehah, ingin keluarganya bahagia, tentu seorang suami harus menunjukkan jati diri bahwa saya adalah seorang rijalun soleh. Saya adalah seorang laki-laki yang soleh. Nah, itu harus dibuktikan. Jadi sebelum menyuruh orang sholat, sebelum menyuruh anak-anak ini sholat, sebelum menyuruh anak-anak ini berpuasa, maka tunjukkan dahulu. Ya, kalau orang tuanya nggak sholat, orang tuanya nggak puasa, gurunya apalagi, bagaimana anak-anak kita bisa berkembang? Ini kita sebut dengan peneladanan. Proses yang kedua, silakan Guru Wahyu. Pengasuhan. Jadi setelah si pelaku pendidikan, apakah itu guru, apakah itu orang tua, maka orang dewasa yang mendampingi anak, selain dia memberikan keteladanan, dia juga harus memberikan yang namanya pengasuhan. Pengasuhan. Nah, kalau pengasuhan ini apa sih dalam bahasa Inggrisnya? Parenting, orang tua. Jadi pengasuhan sama dengan orang tua. Karena kalau kita diubah dalam bahasa Inggris, pengasuhan itu artinya parenting, orang tua. Jadi seorang guru adalah orang tua bagi anak-anak didiknya di sekolah. Apalagi orang tua, gitu loh. Orang tua di rumah ya tentu adalah pengasuh bagi anak-anaknya. Dan juga guru adalah pengasuh anak-anak didiknya di sekolah. Makanya yang menarik di Indonesia, salah satu sistem pendidikan yang asli Indonesia yang belum banyak dikembangkan di negara-negara lain, termasuk juga Timur Tengah, adalah di Islam ini ada yang kita sebut dengan pesantren. Pertanyaannya, kalau pesantren siapa yang memimpin? Kiai kan? Apa fungsi kiai? Kita sebut sebagai pengasuh, ya enggak? Kiai X, ya, pengasuh pondok pesantren tuh. Kiai itu bapak, teman-teman. Kiai itu bapak, kepala sekolah itu bapak, ibu. Guru pun juga ayah, ibu bagi anak-anak. Jadi seorang pendidik, dia tidak hanya bisa memberikan keteladanan, namun jiwanya adalah jiwa orang tua yang punya daya asuhan yang baik. Nah, ini penting. Makanya kalau pendidikan nggak bisa ngasuh, makanya begini ya, memang luar biasa ya. Ada guru yang kemudian dengan telaten ketika ada anaknya masih kecil, kelas 1, kelas 2, ini suka ngompol di celana, mereka mengayomi. Ini pengasuhan. Ya, pengasuhan ini fokus pada bagaimana memastikan hak-hak anak ini terpenuhi. Pertama apa? Hak kasih sayang. Yang kedua, hak kesehatan berupa makan, sebagainya, makan yang sehat. Ini pengasuhan. Nah, yang ketiga adalah baru kita masuk ke proses yang namanya klik pembiasaan. Jadi pendidikan, proses yang ketiga itu adalah pembiasaan. Jadi setelah mereka diberikan keteladanan, mendapatkan pengasuhan, maka mereka harus mulai dibiasakan. Dibiasakan hidup disiplin, bangun jam berapa, setelah bangun ngapain, tidurnya jam berapa, ya, sekolah jam berapa, mandi jam berapa. Itu kan pendisiplinan. Sekolah akan gagal, rumah tangga akan gagal kalau tidak bisa menghasilkan kedisiplinan. Anak-anak tentu ya, anak-anak harus kita didik menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang suci, bersih, senang bertoharo, anak-anak yang matang jiwa raganya. Ini tentu harus dididik dengan pembiasaan. Diulang-ulang. Pembiasaan ini ada proses pembentukan yang diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Ya, kalau kita ingin anak kita rajin sholat, ya diulang-ulang, diulang-ulang. Makanya hikmah sholat 5 waktu adalah itu terjadi proses pembiasaan yang luar biasa. Ingat pada Tuhan, diulang-ulang, diulang-ulang. Puasa diulang-ulang tiap tahun, diulang-ulang. Ramadan ini tiap tahun. Tiap tahun sebulan sekali tiap tahun. Itu yang namanya pembiasaan. Ya. Dan di dalam puasa ini pembiasaan luar biasa. Mulai dari kita bangun tidur, segera sahur, kita beribadah malam, bangun malam, ya, qiyamul lail. Kemudian kita sahur, kita sholat subuh berjamaah, jangan tidur setelah subuh, kita paksa diri kita untuk beribadah sampai matahari terbit, sampai syuruk gitu ya. Kemudian setelah syuruk kita bisa beristirahat sebentar, kalau kita memang ngantuk, langsung kita bisa bekerja, dan nanti sampai sore kita berpuasa, menjaga hawa nafsu, gitu ya, menjaga lapar dan dahaga, ya kemudian kita berbuka dengan makanan yang sehat, ya cukup, namun tidak boleh kebanyakan juga, dan itu kita beribadah malam, tarawih dan sebagainya. Itu proses pembiasaan yang luar biasa. Ini contoh. Nah, sehingga pembiasaan ini nggak mungkin muncul dong kalau nggak ada peneladanan dan tidak ada pengasuhan. Coba, siapa yang bangunin anak? Ya, anak kan nggak mungkin bangun kalau orang tuanya nggak bangun. Itu peneladanan.
Anak nggak mungkin bangun kalau orang tuanya tidak membangunkan. Itu namanya pengasuhan. Itu proses pembiasaan. Jadi bertahap, peneladanan, pengasuhan, dan pembiasaan. Yang keempat adalah pembelajaran. Yang keempat, silakan Guru Wahyu. Nah, pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Ada proses memasukkan materi ajar ke kepala anak. Ya. Tapi sebelum jadi belajar itu kan gini. Inti dari dunia sekolah kan adalah belajar. Kan gitu. Cara pandang orang awam adalah ya anak berangkat sekolah ya dia berangkat belajar. Kan gitu kan? Tapi sebetulnya sebelum mereka belajar, mereka harus melalui 3 step dulu. Jadi gurunya dan orang tuanya yang menjadi teladan, mereka mendapat pengasuhan yang terbaik, mengalami pembiasaan yang kuat, baru mereka bisa belajar. Seperti itu. Jadi proses pembelajaran ini nomor 4. Bukan yang paling utama dan bukan yang paling pertama. Mereka nomor 4. Dan baru setelah belajar, kemudian dipraktekkan. Apa nomor 5 Guru Wahyu? Penerapan. Jadi belajar ini tidak boleh tidak diterapkan. Jadi apapun yang diajarkan di sekolah, apapun yang diajarkan di rumah harus diterapkan. Misalkan nih orang tuanya galak, kamu nanti jangan ngerokok ya, nggak boleh ngerokok, ya nggak boleh main sabu ya, nggak boleh narkoba ya, dan sebagainya. Tapi ternyata orang tuanya merokok, ya gimana? Nggak bisa dong, nggak bisa. Jadi setelah dia mendapatkan pengajaran, praktikan. Itu bukan sekedar teori, praktikan. Jadi gagalnya pendidikan kita itu karena anak dipaksa belajar tapi tidak pernah untuk diterapkan. Makanya salah satu kritik kepada UN, ujian nasional, adalah ujian nasional itu hanyalah untuk mengukur hasil belajar, tapi tidak memastikan hasil belajarnya bisa diterapkan. Karena cuma ujian. Makanya sekarang ujian nasional dihapuskan ya teman-teman. Karena tadi memang melawan dari kulturnya ini 5 proses pendidikan, bahwa pembelajaran itu bukan untuk diujikan, belajar itu untuk diterapkan, seperti itu. Dan ketika seorang anak mampu menerapkan apa yang sudah mereka pelajari, maka mereka akan membangun diri dengan keteladanan. Jadi siklus teman-teman muter ya. Jadi orang yang disebut dengan punya keteladanan, seorang anak yang punya keteladanan, seorang tua yang punya keteladanan, guru yang punya keteladanan adalah orang-orang yang mampu mempraktikkan secara otentik, mampu menerapkan secara otentik, menerapkan secara nyata hasil belajar mereka. Ya, artinya apa? Untuk bisa menjadi seorang teladan, orang tua yang teladan, guru yang teladan, tentu dia harus belajar. Jadi ketika ingin jadi orang tua, sudah berapa buku yang dibaca? Ya, jadi guru sudah berapa buku yang dibaca? Nah, itu loh yang jadi pertanyaan kita. Jangan sampai kita jadi orang tua, jangan sampai kita jadi guru, namun kita nggak pernah belajar buku. Bagaimana mendidik anak, bagaimana Islam mengajarkan pendidikan di anak. Ini kan miris kita. Jadi seorang tidak akan mungkin menjadi teladan kalau dia tidak mendapatkan pengajaran dan tidak menerapkan apa yang diajarkan. Nabi Muhammad sebagai seorang uswatun hasanah karena beliau punya mentor. Beliau punya guru yang tadi, gurunya adalah Jibril, ya, yang mendapatkan perintah dari Allah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah kenabian kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa-apa yang dilakukan oleh Nabi ini adalah hasil belajar yang kemudian diterapkan oleh Nabi. Ibda binafsi, dimulai dari dirinya dulu. Jadi fungsi penerapan dalam belajar adalah mendidik orang untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki. Ketika dia sudah belajar, maka yuk, apa yang sudah dipelajari, terapkan, pakai. Makanya pembelajaran yang harus kita utamakan adalah pembelajaran dalam ilmu-ilmu agama dulu, baru kemudian ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu dunia. Lanjut Guru Wahyu, sedikit lagi ini, paling hanya 1 atau 2 slide. Ya teman-teman, ini sekedar penguatan saja kita di akhir. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ya di dalam kehidupan anak-anak terdapat 3 tempat yang menjadi pusat pendidikan. Nah ini yang kita sebut dengan tri pusat pendidikan. Nah ini yang kemudian menjadi doktrin pendidikan nasional kita, bahwa pendapat Ki Hajar terkait dengan tri pusat pendidikan ini menjadi alasan kita kemudian untuk mengembangkan yang namanya ekosistem pendidikan. Nama lain dari ekosistem pendidikan adalah tri pusat pendidikan, bahwa anak itu dibangun oleh 3 pusat pendidikan, oleh 3 sentra pendidikan, bukan hanya 1. Jadi yang namanya pusat pendidikan itu bukan hanya sekolah,
Yang pertama adalah alam keluarga, ya, lingkungan keluarga, ya, di mana mereka mendapatkan pendidikan budi pekerti dan laku sosial. Yang kedua, tidak hanya keluarga, namun juga perguruan, ya. Nah, ini baru sekolah. Jadi pendidikan yang paling utama bukan sekolah. Pendidikan utama adalah rumah tangga, keluarga. Makanya tadi kalau orang tuanya nggak pernah belajar parenting, kasihan sekali anak-anak kita. Karena orang tua itu adalah guru loh. Orang tua itu adalah guru anak di rumah. Dan guru adalah orang tua anak di sekolah. Dibalik, guru adalah orang tua siswa di sekolah dan orang tua adalah guru anak di rumah. Ini yang hilang dari diri kita gitu ya. Seakan-akan ya kalau anak kita ingin soleh, ingin pintar, ya udahlah anak kita dipesantrenkan. Betapa banyak cara pandangnya mudah sekali gitu ya. Jadi ya agar anak kita ini jadi ulama, jadi anak-anak yang soleh, ya udahlah anak kita nanti pesantren. Loh, teman-teman, nggak semudah itu gitu ya. Ini hal yang sulit untuk mendidik anak menjadi anak yang terbaik. Dia dididik dulu di alam keluarganya, teman-teman. Ya, dididik dulu di alam keluarganya. Artinya orang tuanya lah yang kemudian menjadi madrasah pertama, madrasatul ula. Nah itu, madrasah pertama yang akan dia dapatkan oleh seorang anak adalah madrasahnya keluarga, yang gurunya adalah orang tuanya. Ayah bundanya ini menjadi gurunya anak-anak kita. Alam keluarga ini penting. Baru kemudian kita masukkan ke sekolah, gitu ya. Jadi nggak hanya cukup dengan sekolah, tapi keluarga juga. Jadi keluarga, sekolah, dan yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau alam masyarakat. Jadi sekolah, keluarga, masyarakat, ini harus disatukan. Ini yang kita sebut dengan ekosistem. Ekosistem pendidikan adalah bersatunya 3 pusat pendidikan untuk saling berkorelasi, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling simultan untuk mendidik anak menjadi anak yang utuh, tidak hanya nalarnya, lagi-lagi tidak hanya hatinya, ya, afektifnya, namun juga keterampilannya, soft skill-nya. Ini dikuatkan juga oleh pendapat beberapa profesor. Yang pertama dari UPI Bandung, dia mengatakan bahwa siswa perlu diajari bagaimana agar diri mereka berguna bagi lingkungan, sekaligus diajari agar mereka berguna bagi lingkungan, sekaligus diajari agar mereka beroleh manfaat dari lingkungan itu. Wah, ini berulang-ulang kata-kata lingkungan ini, agar mereka berguna bagi lingkungan, sekaligus diajari agar mereka berguna bagi lingkungan. Ini diulang lagi, sekaligus diajari agar mereka beroleh manfaat dari lingkungan. Nah, ini luar biasa. Ini Profesor almarhum ya, Profesor Al-Khaidar Al-Wasilah dari UPI almarhum. Ini salah satu profesor baik Indonesia yang meninggal dunia di usia yang tidak terlalu sepuh ya. Ini berulang kali bahwa pendidikan itu bukan hanya sekolah, tapi lingkungan. Nah, itu ini yang berikut dari UNJ, ini mantan rektor UNJ namanya Profesor Dr. Winanto Surahmat mengatakan bahwa tugas pokok sekolah antara lain mengemban tersedianya kesempatan dan pengalaman kepada anak-anak didik untuk sepenuhnya mengembangkan sendiri kemampuan mereka menghadapi berbagai masalah kehidupan sekarang dan untuk masa depan yang mendatang. Jadi ketika anak-anak ini mendapatkan pendidikan di sekolah, diterapkanlah di rumah tangga dan di masyarakat. Lagi-lagi berkorelasi antara pendidikan di sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi ketika anak ini mendapatkan pendidikan di sekolah, jangan sampai terputus, nggak ada hubungannya. Kalau terputus, itu namanya bukan ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan mengharuskan, mewajibkan adanya keterhubungan antara sekolah, keluarga, juga masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa yang bikin pendidikan kita hancur saat pandemi ini? Ya karena nggak nyambung antara selama ini antara guru, orang tua, dan masyarakat. Nggak nyambung. Jadi PJJ ini sulit. Membuat orang jadi bete, membuat orang jadi kehilangan orientasi dalam belajar dan sebagainya. Tantangannya banyak ya karena tadi selama ini pendidikan kita nggak pernah nyambung gitu ya. Ya, ketika sekolah dipindah ke rumah, orang tuanya ribut, gurunya pusing, orang tuanya anaknya stres. Ya tadi karena mereka tidak pernah kemudian menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah untuk diterapkan di rumah tangga. Saat sekolahnya tutup, rumah tangganya kacau. Aduh, anak saya gimana nih belajarnya nih? Dan nggak selesai hanya dengan Zoom atau dengan WA. Ya, ini harus ada keterpaduan, keterpaduan integrasi antara kita dengan
dengan seluruh elemen pendidikan, orang tua, guru, dan juga masyarakat. Dan terakhir, teman-teman, di slide terakhir, nah ini slide terakhir, teman. Salah, klik lagi, nggak klik terus. Ini banyak ini, langsung aja diklik. Nah ini banyak ini, nah ini stop dulu. Nah ini kita sebut dengan ekosistem pendidikan. Apa sih ekosistem pendidikan? Eko itu artinya kesatuan lingkungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, saat kita memasuki bulan Ramadan, ini adalah bulan di mana semua masyarakat itu beribadah. Apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain? Nah, ini kita fokus inti matinya ada di sini. Nah, momentum Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk membangun ekosistem pendidikan. Kenapa? Karena semua keluarga, semua anak, semua sekolah, semua masyarakat itu beribadah kepada Allah. Beda nggak dengan bulan-bulan sebelumnya? Kalau bulan-bulan sebelumnya, ya sholatnya masing-masing, yang berjamaah juga sedikit di masjid, gitu ya. Yang puasa Senin Kamis juga beberapa segelintir orang, nggak banyak, gitu ya. Tapi semua di bulan Ramadan, semua tayangan YouTube, tayangan televisi, Instagram, radio, jadi semua toko-toko, mal-mal, jalan-jalan, semua hidup dengan Ramadan. Semua dihidupkan dengan semangat Ramadan, semangat untuk beribadah kepada Allah secara maksimal. Ini kesempatan untuk menterbiah anak kita agar dididik tidak hanya di dunia sekolah, tidak hanya di dunia keluarga, namun juga di dunia masyarakat. Jadi memang ini pentingnya kita menciptakan suatu bi'ah, suatu lingkungan yang terbaik untuk anak kita. Nah ini menarik ini, kesatuan lingkungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, itu adalah eko. Nah, kalau sistem adalah bukan sekedar entitas dari beragam unsur atau elemen, tapi juga suatu cara yang terukur, teratur, dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau ekosistem itu adalah suatu kesatuan yang saling terkoordinasi, saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ekosistem ini bergerak untuk mencapai suatu tujuan bersama, apa? Ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya bertakwa. Jadi kita bicara ekosistem yang ingin mengingatkan manusia agar dia bertakwa, maka perlu dibangun kesatuan lingkungan yang utuh. Suatu lingkungan yang baik. Kebayang nggak? Sekolahnya ngajarin kebaikan, orang tua di rumah ngajarin kebaikan, sekeliling di masyarakatnya banyak narkoba, perzinahan di mana-mana. Pertanyaannya, anak kita bisa selamat nggak? Belum tentu. Nah, ini yang mengerikan sekarang ya, tidak adanya kesatuan di masyarakat. Nah, di Ramadan ini adalah kesempatan di mana orang malu kalau makan di pinggir jalan, malu. Cek Guru Agung. Oh, kayaknya lagi bermasalah ya sinyalnya. Oke, guru-guru semuanya, mungkin sembari menunggu Guru Agung, bagaimana materi yang sangat super yang dibawakan oleh beliau, sangat menarik dan membuka cakrawala kita. Ya, mohon maaf Guru Agung hilang tadi. Siap Guru, siap. Ya, lanjut. Klik lagi berikutnya Guru. Klik lagi. Ya, nah kalau pendidikan, nah teman-teman, ya inti dari pendidikan tuh lagi-lagi dikemukakan oleh mantan rektor UI, teman-teman. Mantan rektor UI ini mengatakan bahwa inti dari pendidikan ini adalah hubungan antara anak, guru, dan orang tua. Hubungan, jadi inti dari pendidikan itu adalah intinya adalah hubungan antara anak, guru, dengan orang tua. Nah loh, jadi nggak disebut pendidikan kalau tidak saling terkait antara guru, orang tua, dan yang lain. Sehingga tadi ini terhubung ya. Nah kemudian proses belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, terlepas dari ada yang mengajar atau tidak. Karena proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Nah lagi-lagi ini dikuatkan lagi soal
ekosistem, soal lingkungan. Dan terakhir, klik 2 kali lagi. Klik 2 kali. Nah, ujung-ujungnya adalah klik lagi. Di sana di rumah. Pendidikan di sekolah dan di luar sekolah tidak boleh dilepaskan dari lingkungannya. Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan yang dapat menunjang bagi proses pembelajaran, pengajaran, serta secara efektif. Dalam hubungan ini diharapkan guru mampu membina kerjasama dengan pihak luar sekolah, khususnya dengan keluarga. Jadi, yuk kita semarakkan Ramadan kita dengan banyak melakukan koordinasi ya dengan orang tua, guru dan juga masyarakat dalam rangka menghasilkan anak-anak yang bertakwa. Nah, bagi para guru, ini insight yang terakhir. Ini kita sudah di insight yang terakhir. Insight-nya adalah, intinya kesimpulannya adalah, yuk bagi kita para guru, yuk coba kerjasama membangun kehidupan Ramadan ini dengan lingkungan sekitar, terutama dengan orang tua. Bagi orang tua, yuk banyak koordinasi dengan guru. Ya, dalam rangka mengoptimalkan pendidikan untuk anak di kala Ramadan. Terutama kalau di bulan Ramadan tentu ibadah yang kita utamakan, kita munculkan. Nah, nanti setelah Ramadan ini bisa terus berlanjut. Kita ingin dengan hadirnya ekosistem pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen di masyarakat. Demikian teman-teman, Guru Wahyu, terima kasih. Dari saya kita buka, saya kembalikan ke Guru Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat mic-nya bermasalah. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Guru Agung sudah mengorek-ngorek apa sih tentang ekosistem pendidikan itu, dan banyak sekali insight yang saya dapatkan juga ya. Bahwasanya memang untuk pendidikan itu bukan lingkupnya hanya sekolah saja, tapi dari keluarga bahkan lingkungan, dan itu harus saling bersatu untuk mencapai tujuan bersama pastinya ya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu semuanya ada yang ingin mau ditanyakan terkait ekosistem pendidikan ini? Masih ada yang mengganjal atau ingin sharing pengalaman? Silakan, saya persilakan 2 orang dulu ya. Silakan, langsung diaktifkan aja mic-nya jika ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama. Oh, Intan. Ya, silakan Intan. Sebentar Intan ya, mic-nya agak sedikit gangguan ya. Oke, bagus. Silakan. Oke, udah kedengeran Pak? Ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Materinya sangat luar biasa, tapi ada sedikit hal yang mengganjal di ini ya, materinya. Bukan di materinya, di saya gitu. Ada beberapa kasus yang saya temukan mengenai pendidikan keluarga, bahwasanya biasanya orang tua itu mendoktrin anak supaya kamu harus jadi ini, kelak kamu harus jadi, misalnya jadi guru, kelak kamu harus jadi tentara. Nah, itu membuat anak itu menjadi takut untuk bisa mengeksplor dirinya di luar, ataupun anak tersebut menjadi tidak berani untuk memberikan pengertian kepada orang tua. Kalau apakah ada solusi yang bisa diberikan anak gitu dari generasi Z kepada generasi Y untuk memberikan pengertian agar anak tersebut bisa mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Terima kasih. Oke. Ya. Langsung ya, boleh ya? Langsung aja Guru, langsung. Ya, terima kasih. Guru Jessica tadi ya? Guru Intan, Intan. Ini mahasiswa, Guru. Oh iya, ini kasus yang banyak terjadi di kita ya teman-teman, termasuk saya juga mengalami hal serupa gitu. Jadi dulu orang tua mengharapkan saya untuk jadi tentara, saya harus pintar, nanti masuk SMA Taruna, masuk Akabri gitu ya. Kalau saya gampang ngejelasinnya, Bu, badan saya pendek. Saya nggak mungkin jadi tentara, selesai perkara. Kalau di saya ya. Gitu. Iya. Jadi kalau berkaca dari diri saya gampang jawabannya, karena saya juga sama, saya diarahkan dari kecil saya harus jadi tentara, jadi perwira, jadi masuk AKBRI dan sebagainya.
Ya ternyata badan saya nggak nyampe 160. Saya bilang badan saya pendek, selesai wassalam. Jadi pas SMA saya ditanya, jadi kalau kamu nggak bisa jadi tentara, kamu jadi apa? Ya saya mau jadi guru aja. Saya akan jadi guru karena bagi saya baik tentara maupun guru adalah dua pekerjaan yang sama-sama mengabdi buat bangsa dan negara. Jadi guru ini punya peluang besar untuk kita bisa berkontribusi bagi negara. Akhirnya saya mengambil kuliah keguruan. Sejak saya kelas 2, pas saya sejak kelas 2 SMA, mengingat badan saya ini nggak tinggi-tinggi, jadi saya langsung beralih cita-cita untuk menjadi seorang guru, dan saya fokus langsung guru apa? Guru sejarah. Jadi saya ini guru sejarah dulunya. Gitu ya. Cuma karena ada tugas di Nepet Bapak, jadi saya banyak mangkir dari guru sejarahnya. Nah, teman-teman, nah bagaimana dengan banyak? Pertama begini, boleh nggak orang tua ini mengarahkan? Boleh. Orang tua itu boleh mengarahkan. Yang tidak boleh adalah memaksa. Gitu loh. Orang tua ini wajib mengarahkan. Ya, justru kalau nggak diarahkan, anak jadi bingung gitu loh. Anak jadi bingung gitu. Tapi ingat, orang tua hanya mengarahkan, tapi tidak boleh memaksa. Yang mengganggu pikiran anak itu atau mengganggu psikologis anak itu ketika kita dipaksa. Ini yang ini ya. Ini prinsip pertama, tidak boleh dipaksa, tapi tetap memang harus diarahkan. Nah, bagaimana pertanyaan cara mengarahkannya? Seperti itu. Nah, kalau hari ini anak-anak generasi Z dan juga generasi Alpha nggak bisa dibentak mereka. Mereka nggak bisa diomelin. Kalau generasi Y yang lahir tahun 8 Oh ya, lagi-lagi Guru Agung bermasalah ya. aja dicoba. Kita ngobrol ngebentak anak kita, apa yang terjadi? Nggak bisa. Generasi Z, generasi Alpha ini generasi yang digital native. Mereka tidak hanya nyata, namun juga oleh hal-hal yang sifatnya maya, main game online, main medsos seharian ya. Dunia mereka ini bukan dunia nyata, dunia maya. Ini banyak perubahan. Banyak perbedaan antara generasi kita dengan generasi di bawah kita. Mengakibatkan anak-anak generasi kita, salah satunya ini adalah generasi yang tidak bisa dibentak. Nah, dipaksa ini melanggar dari psikologis generasi hari ini. Jadi cara gimana dong? Buka dialog. Ya, dibuka dialog. Buka dialog. Ya, jadi segala sesuatu yang menyangkut masa depan anak harus dibuka dengan dialog. Dan jangan sotoy. Orang tua jangan sok tahu ya. Oh, kamu nanti harus jadi ini kan nanti begini. Kita lihat data tadi loh. Orang tua wajib sadar. Data tadi mengatakan bahwa di masa mendatang akan ada cara orang cari duit sama dengan zaman sekarang gitu loh. Ya, zaman sekarang ini nyari duit cukup upload foto di handphone. Bisa dapat joget di TikTok, dapat duit, bikin konten itu dapat duit. Dulu itu orang dapat duit harus bekerja keras. Kalau sekarang Jaringannya Guru bermasalah, lagi kurang bersahabat. keras. Sehingga yuk latih anak kita untuk berpikir. Cara melatih anak untuk berpikir. Saya tutup video ya. Iya. Mana Guru Ayu? Kedengaran? Okay. Saya tutup benar ya. Ya, saya tutup ini ya. Iya, teman-teman. Salah satu yang menarik terkait dengan diskusi terbuka dengan anak ini, saya membaca dari buku psikologi yang diterbitkan dari UI Press beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa puluh tahun yang lalu, tahun 80-an. Itu bacaannya anak-anak psikologi UI zaman dulu ya, zaman jadul. Ini mengatakan bahwa salah satu bedanya orang tua yang berpikiran modern dengan orang tua yang berpikiran kolot adalah kalau orang tua yang bersifat tradisional, ciri khasnya apa? Gampang main perintah. Diam, makan itu. Bisa jangan berisik gak? Wah, itu contoh. Ini ciri khas orang tua tradisional. Jadi maunya main perintah. Bisa diam nggak? Nurut nggak sama orang tua? Mau nggak kayak begini? Wah, dipaksa gitu. Makan.
Kalau nggak makan, awas nanti. Wah itu, ini contoh rumah tangga atau keluarga model tradisional. Kalau rumah tangga modern enggak, dibuka dengan dialog. Jadi jangan langsung, nak makan yuk. Nggak seperti itu. Nak, ibu sudah masak loh hari ini, enak banget. Jadi jangan langsung dikasih tahu, yuk makan. Nah itu cermin dari keluarga tradisional. Kalau keluarga yang sudah modern, dia dibuka dialog dulu. Agar apa? Agar sel-sel otak yang ada di anak ini saling berkomunikasi, terkoneksi, terjadi sinaps namanya ya, terjadi sinaps. Jadi sel-sel otak, tentakel otak ini saling terhubung gitu ya, terjadi sinaps. Tek 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 tek. Kalau dia dibentak, itu bukannya nyambung, malah yang sudah nyambung malah putus. Dan ingat, orang yang cerdas dalam teori otak itu bukan karena banyak sel otaknya. Gitu. Jadi orang yang pintar bukan karena otak itu gede. Bukan. Jadi orang yang cerdas bukan karena otak jidatnya lebar. Bukan gitu. Orang yang cerdas secara teori otak adalah orang yang sel-sel otaknya ini saling terkoneksi, saling terhubung. Bagaimana cara menghubungkan antar sel otak ini dengan cara diajak komunikasi? Sejak kapan? Sebelum mereka lahir. Sejak masih dalam kandungan, ibunya mengandung, ayahnya sudah ngajakin ngomong. Nah, assalamualaikum, lagi ngapain di dalam? Menyenangkan ya berada di perut ibu. Ingat loh, kamu harus jadi anak yang berbakti. Bayangkan ibu kamu tuh berat banget kandung kamu hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa agar kamu nanti keluar dengan kondisi yang selamat. Pernah nggak orang tua ayah ngomong kayak gitu ke istri? Saya bergetar ini. Saya gemeter yang ngomong kayak gini. Seorang ayah berdialog dengan bayi yang masih dalam kandungan. Ya, kalau ibu saya udah sering lihat tuh ibu-ibu ngomong sama anaknya. Nah, semoga ayah kita cepat pulang ya. Sering banget ibu-ibu. Tapi pernah nggak ayah itu berkata, berkomunikasi, ngajak ngobrol anaknya sejak anak itu belum lahir? Pertanyaannya, anak itu mati atau hidup? Anak itu udah hidup, teman-teman. Bapak Ibu guru sekalian, ayah bunda sekalian, anak dalam kandungan itu sudah hidup. Sudah punya nyawa mereka. Sehingga jangan sampai mereka dianggap tidak ada. Salah. Anak bayi itu dianggap hidup bukan setelah dia lahir. Anak bayi itu dianggap hidup sejak dalam kandungan. Perlakukanlah mereka sebagai seorang manusia sejak mereka dalam kandungan. Ajak komunikasi, ajak dialog. Sehingga tidak boleh keputusan sepihak. Untuk kebaikan sekalipun ya semuanya harus dikomunikasikan. Jangan langsung main perintah. Ayo sholat, ayo makan, jangan nakal, jangan main. Wah ini udah, itu sinap itu jadi udah nyambung putus. Anak jadi nggak cerdas, anak jadi terganggu psikologisnya. Nah sehingga anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang modern, yang punya pendidikan yang modern dalam artian orang tuanya berpendidikan yang baik, sering baca buku, sering ikut seminar, ciri khasnya adalah dia selalu membuka dialog untuk hal apapun, seremeh-temeh apapun dibuka dengan dia. Itu jawabannya. Jadi saya tidak ingin mengarahkan secara lebih spesifik, tapi yang jelas yuk belajar membuka dialog. Jadi ketika ada anak ini melakukan kesalahan, kita tanya, apa perasaan kamu saat kamu mencuri rambutan punya tetangga? Apa yang kamu rasakan? Jadi langsung nakal, nggak punya masa depan, susah dibilangin kan gitu kan? Coba kita dengan cara bertanya, nak, boleh nggak ibu bertanya, gimana tadi kamu proses mencuri rambutan punya tetangga? Siapa yang ngajarin? Boleh nggak diceritakan? Tapi jangan diomelin, jangan kayak polisi. Siapa yang ngajarin? Bukan begitu. Ditanya baik-baik. Karena anak-anak, bukan orang dewasa. Ya, karena anak-anak. Ketika sudah ketahuan dia memang bersalah, baru berikan hukuman. Jangan nggak dikasih hukuman. Wajib anak itu dikasih hukuman. Anak itu nggak punya kewajiban sholat. Tapi kalau dia nggak sholat, diapain? Tetap dihukum kan? Dalam Islam, sholat itu baru diwajibkan dibalik. Ketika anak belum balik, anak nggak wajib sholat. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada anak-anak yang nggak sholat? Itu diperintahkan untuk dihukum. Tapi hukumnya tidak boleh mencederai. Tapi ingat, harus
ada dialog. Oh ternyata anak yang buat jahat, ada kontribusi saya. Berarti agar anak saya baik, berarti saya pun juga harus memperbaiki diri saya dulu. Nah inilah kekuatan orang tua yang punya kemampuan dalam belajar. Kalau orang tua yang nggak belajar, nggak mungkin punya ilmu kayak begini ya. Nah gitu teman-teman. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Gitu ya Guru Siska ya. Seperti itu. Guru siapa? Intan ya, Guru Intan. Maaf. Iya, Guru. Oke, gimana Intan? Apa ada Ya, tanggapan? silakan. Berikutnya lagi. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Oh ya. Iya, siap. Sama-sama. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Silahkan, Bapak Ibu. Allah dari Makassar, Pak. Oh ya, silakan. Atas nama Pak Naufal ya. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung luar biasa. Bahwasanya kita senantiasa harus berbuat maksimal untuk menciptakan generasi yang bisa menjawab tantangan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana caranya menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang sehat. Akan tetapi begini Guru, sebagai praktisi pendidikan yang ada di level paling terendah, saya terkadang merasakan bahwa seakan-akan kita ini sebagai tenaga pendidik itu berjuang sendiri. Jadi ekosistem pendidikan itu yang merupakan elemen pendidikan yang harusnya maksimal berbuat, itu seakan-akan menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Nah, satu contoh misalnya, sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sudah masuk pada era digital, itu sudah menyatu dengan kehidupan, utamanya kepada anak-anak kita. Kita berkomunikasi, berinteraksi dengan anak didik kita itu dengan waktu yang sangat sedikit. Sementara mereka bergaul dengan dunia digital, dengan dunia maya itu jauh lebih banyak. Bahkan demikian pula jauh lebih banyak mereka berada di lingkungan rumah tangga mereka. Nah ternyata elemen-elemen pendidikan ini yang kami rasakan itu tidak memberikan dukungan. Nah selaku praktisi pendidikan yang ada di level bawah, kira-kira mesti bagaimana caranya menghadapi hal ini. Karena sepertinya kalau seakan-akan kita berbuat sendiri, semua jadi dibebankan kepada guru, maka sulit untuk menciptakan generasi yang bisa menjawab tantangan. Kemudian yang kedua, bahwasanya saya pribadi seakan-akan melihat bahwa tantangan pendidik sekarang itu adalah sering terjadinya perubahan sistem pendidikan. Jadi setiap berganti yang namanya rezim, maka dibuatlah sistem yang baru. Tidak tuntas satu sistem pendidikan, muncul sistem pendidikan yang baru. Sehingga fokus daripada pendidik itu selalu dia berubah berdasarkan dengan tuntutan apa yang merupakan sistem pendidikan yang baru itu. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hal ini dulu? Dengan adanya perubahan sistem pendidikan yang terus berubah. Apakah mereka yang merumuskan sistem pendidikan itu tidak mampu membaca perkembangan zaman yang akan datang? Atau kita harus berusaha untuk melebur diri, kemudian membiasakan diri dengan perubahan-perubahan yang ada itu. Seperti misalnya dengan KTSP yang kemarin, penekanannya lain. Sekarang kurikulum 2013 lain lagi. Nah, itu yang menjadi tantangan sendiri bagi kami. Terima kasih banyak, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Oke, langsung dijawab Guru Agung. Silakan. Ya, saya izin tutup video lagi ya karena ini agak berat nih jaringannya. Terima kasih. Dari guru siapa tadi, Guru Wahyu? Saya tadi agak Guru Naufal dari Makassar. Pak Guru siapa tadi? Guru Naufal, Guru Naufal. Guru Naufal ya. Baik, terima kasih Guru Naufal. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama saya mencoba untuk membalikan pertanyaan lagi nih kepada para guru sekalian. Kapan terakhir kali guru-guru ini mengumpulkan orang tua siswa, baik offline maupun online? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi
ketika memang orang tua banyak membebankan pendidikannya ini kepada guru, maka pertanyaannya kita balik. Kapan terakhir guru melakukan pertemuan dengan orang tua? Nah, ini menarik. Jadi di beberapa sekolah terbaik atau sekolah-sekolah maju, sekolah-sekolah bagus di tanah air kita, salah satu yang dikembangkan ini bukan lagi fokus ke kognitif. Ini ada perubahan besar di beberapa sekolah, terutama sekolah swasta ya, yang angkanya tidak terlalu besar memang. Ini memang terjadi di banyak sekolah. Jadi hari ini yang diutamakan itu bukan bagaimana anak belajar di rumah. Bukan hanya bagaimana membuat anak itu belajar di sekolah, tapi bagaimana orang tua banyak belajar di sekolah. Ini menarik teman-teman. Jadi yang belajar di sekolah itu bukan hanya siswa. Tapi hari ini banyak dikembangkan orang tua disuruh diminta belajar di sekolah. Ini yang kita sebut dengan parenting. Makanya ada banyak pertanyaan kalau dari Dikbud, baik dari di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, ini banyak penilik-penilik bertanya, ada nggak program parenting? Nah, seperti itu. Jadi hari ini yang belajar itu bukan hanya anak di sekolah, tapi yang hari ini banyak belajar itu adalah orang tua belajar di sekolah, dikembalikan ke sekolah. Fungsinya buat apa? Jadi jangan sampai orang tua dikumpulkan itu hanya untuk kepentingan pembagian rapot. Kalau zaman dulu sekolah, orang tua paling hanya dikumpulkan pada saat pembagian rapot sama acara perpisahan. Paling hanya itu, acara wisuda ya. Tapi harusnya orang tua sering dikumpulkan untuk dibuatkan program parenting. Ini solusinya. Jadi dengan hadirnya program parenting, di situ kemudian dilanjut dengan program FGD. Dibuka forum komunikasi antara guru dengan orang tua. Ini yang coba saya kembangkan juga di sekolah yang saya kelola. Ini di belakang saya ini adalah sekolah PAUD. Jadi yang hari ini gara-gara pandemi kita punya kesadaran baru bahwa yang harus banyak belajar itu bukan anak. Justru yang harus punya banyak belajar itu adalah orang tua. Jadi saya menyadari bahwa ketika saya ngelola PAUD bersama dengan teman-teman pendidik di sini, tantangannya itu justru pendidikan PAUD tidak bermasalah di anak, tapi justru banyak bermasalah di orang tua. Sehingga orang tua yang harus mendapatkan banyak pelajaran, bukan anaknya. Ya, karena porsi terbesar mereka belajar itu kan di rumah, bukan di sekolah. Kalau di PAUD kan jelas, anak-anak itu hanya belajar paling kalau pandemi hanya 2 jam per minggu. Selebihnya mereka belajar di rumah. Dan tantangannya banyak. Banyak anak yang nggak bisa diatur. Orang tuanya pusing, anaknya main handphone terus. Nah ini perlu ada pendidikan. Makanya kami coba di sekolah kami, ini orang tua dikumpulkan, diajarkan bagaimana mengelola pendidikan di rumah. Misalkan salah satu materi kalau buat guru-guru buat orang tua PAUD adalah mengembangkan disiplin positif. Mengembangkan disiplin positif. Ini mungkin materinya cocok buat orang tua PAUD. Jadi orang tua PAUD diajarkan bagaimana cara mendidik anak. Ini kan bagian dari parenting. Nah, materi paling pokok itu adalah disiplin positif, bagaimana menjadi teladan bagi siswa, bagaimana menjadi pengasuh yang baik, bagaimana bisa mengembangkan pembiasaan yang baik. Itu yang kita sebut dengan yang namanya disiplin positif atau pembiasaan positif. Nah, jadi yang perlu kita didik itu adalah orang tuanya, bukan gurunya. Jadi ya, kalau memang gurunya malu atau takut berhadapan dengan orang tua karena nggak mau menggurui, nah ini bisa ngundang pakar. Untuk sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang punya dana yang cukup, ini bisa ngundang psikolog ya. Ini banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta yang bagus untuk ngundang para psikolog untuk bertemu muka dengan orang tua. Nah, ini mungkin bisa juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh pendidikan untuk diundang ya dalam rangka melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Ini menarik. Saya pernah dulu diundang di sebuah sekolah, sekolahnya sekolah miskin di Jakarta. Ada sekolah miskin di Jakarta yang nampung anak-anak orang miskin. Jadi yang miskin itu bukan hanya anaknya, tapi juga gurunya. Jadi ada sekolah miskin nampung anak-anak miskin, dan ini luar biasa ini. Nggak punya duit gitu. Ya udah undang saya lah, karena saya bekerja di apa ya, karena saya juga gratisan gitu. Saya diundang. Pak Agung, ini kita ada acara undang yang menarik biar orang tua mau datang. Itu dibikin acara apa? Kalau dalam bahasa ininya imtihan atau samenan kalau orang sini bilang. Apa tuh, acara perpisahan, acara muncul acara tampil-tampil gitu ya, acara hiburan, tapi dilakukan sama anak-anak.
dilakukan di malam hari, orang tua pada datang, diundang datang untuk melihat penampilan anak-anak. Di sela-sela itu saya disuruh ceramah tentang parenting. Ini menarik gitu karena memang yang paling penting itu adalah bukan mendidik anaknya. Hari ini justru mendidik orang tuanya. Sehingga untuk level PAUD dan juga SD ini semua sangat efektif. Kalau SMP sama SMA memang sudah tidak terlalu efektif ya untuk mengundang sering-sering orang tua. Tapi tetap diundang, tapi nggak sering. Tapi kalau untuk PAUD sama SD harus sering. Bahkan saya punya teman gitu ya, ini hebat banget teman saya pakar pendidikan karena dia ya sibuk gitu ya. Dia ditegur sama guru dari anak sekolah dari sekolah anaknya. Bu, kenapa ibu ini jarang datang parenting? Emang ibu ini udah nggak peduli sama anak-anaknya gitu. Jadi padahal ibu ini udah jago pendidikan karena dia sibuk, tapi diomelin sama gurunya karena dia tidak pernah hadir parenting. Jadi harusnya hari ini yang banyak belajar adalah orang tuanya. Itu pertanyaan untuk pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Kurikulum yang berubah. Betul, Pak. Jadi memang hari ini awalnya memang saya agak kecewa dengan pemerintah kok gonta-ganti kurikulum gitu ya. Tapi saya memang melihat dalam 20 tahun terakhir ini perkembangan dunia pendidikan sangat pesat. Kita kalau nggak berubah ini kita nggak akan apa-apa sih kebijakan hanya asal dua syarat. Yang pertama adalah jangan sampai menghilangkan agama dari pendidikan kita. Ini kemarin diprotes sama Muhammadiyah. Jadi dalam PJPI ya, peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2035 tidak memasukkan frase agama. Ini kemudian ditentang oleh Muhammadiyah dan orang ormas yang lain gitu ya. Termasuk juga Bapak juga menentang. Ini boleh silakan dikembangkan kurikulum tapi jangan sampai melupakan agama. Karena memasukkan agama dalam pendidikan itu wajib. Kalau agama ini hilang dari pendidikan itu Pancasila itu sendiri gitu. Melanggar undang-undang itu sendiri. Karena undang-undang kita yang kita pakai sejak tahun 2003 nomor 20 tahun 2003 sudah menegaskan bahwa tujuan pendidikan untuk iman dan takwa. Boleh kurikulum itu berubah asal asasinya nggak berubah. Boleh berubah asal asasinya nggak berubah. Salah satu yang paling asasi dari pendidikan adalah bagaimana fokus pendidikan bertujuan untuk menghasilkan anak-anak yang cinta kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhannya, cinta pada agamanya. Walaupun cinta ini bukan radikal ya, cinta pada agama bukan, tapi cinta untuk bisa mencintai Tuhannya secara maksimal. Ini tidak boleh hilang dari sistem pendidikan kita. Ini diakui oleh undang-undang kita. Kalau PJP menghilangkan itu, ini pertanyaan besar. Itu yang kita tentang. Kurikulum harus berubah, boleh berubah, tapi asasinya nggak boleh berubah. Nilai-nilai asasinya yang tidak boleh berubah. Nah, sehingga apa yang perlu kita siapkan? Bapak Ibu guru jangan takut kalau kurikulum berubah. Kalau ada guru-guru yang takut dengan perubahan kurikulum, berarti kita yang jarang belajar. Tenang aja kok. Yang namanya perubahan kurikulum itu bagian dari proses perbaikan bangsa kok. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah gonta-ganti kurikulum tapi gurunya nggak pernah mau belajar. Ini yang jadi masalah. Jadi gurunya harus memperbanyak belajar. Karena pendidikan itu sangat dinamis, apalagi hari ini kita mengalami 4 disrupsi besar. Kalau guru nggak mau belajar, ya kata Pak Asam Sapaat, pendiri SGI, stop jadi guru kalau gurunya nggak mau belajar. Jadi kalau gurunya nggak belajar, ya dia bukan guru. Karena guru itu punya ilmu karena dia banyak belajar. Seperti itu Guru Noval ya, semoga bermanfaat. Demikian Guru Wahyu. Oke, luar biasa jawabannya Guru Agung. Gimana Guru Noval? Cukup ya? Siap. Oke, makasih Guru Noval. Wah, luar biasa ini jawabannya dari Guru Agung. Banyak insight yang saya dapatkan sebagai calon orang tua. Iya. Atau guru-guru lain ya yang sudah yang masih calon. Oke, ada lagi Guru? Bapak Ibu semuanya yang ingin ditanyakan, satu lagi dah sebelum masuk asar di sini. Top parkotop materinya Guru. Oh, iya. Makasih ya Guru Syafaat. Ada lagi silakan. Ayo. Bapak Ibu semuanya, mungkin masih ada
case atau kasus di lingkungannya mungkin yang berkaitan dengan materi kita. Silakan ditanyakan. Mbak Asri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mbak Asri, silakan. Sudah di-on-kan kameranya tuh. Silakan Mbak Asri. Cukup, Mas. Oh, cukup. Oke, Guru Anggi, mungkin ada yang mau ditanyakan, Guru, silakan. Boleh Guru? Ya, gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari Guru Agung sangat bermanfaat sekali dan saya sangat merasa ini karena yang tadi waktu pendidikan itu tidak hanya di lingkungan sekolah tapi keluarga dan lingkungan. Benar. Di sekolah saya itu Guru kebetulan lingkungannya itu sama yang seperti Guru Agung bilang bahwa lingkungannya penuh dengan narkoba. Jadi saya ingin minta tips, ya Guru. Saya ingin minta tips sama Guru Agung, gimana ini caranya selama proses nanti di Ramadan ini kira-kira apa yang bisa saya jadikan pembelajaran untuk meningkatkan karakter mereka. Mungkin itu saja Guru Wahyu. Ya. Siap. Luar biasa. Daerah Texas ya, daerah Texas ini. Oke, Guru. Daerah Texas sekali, Guru. Silakan, Guru Agung. Ya, teman-teman. Jadi ini memang banyak problem ya, teman-teman, di negara kita. Banyak lingkungan sekolah ini di sekelilingnya ini memang ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi memang ini fenomena yang terjadi di banyak tempat ya. Kami di Dompet Duapa juga pernah mengelola sekolah non formal di suatu wilayah di Jakarta. Saya tidak perlu sebut wilayahnya di sebelah mana, tapi ini di Jakarta. Di Jakarta ini juga banyak perkampungan kumuh ya. Kumuh gitu. Nah, ini kami berinisiatif untuk membuat sebuah sekolah formal karena banyak anak yang putus sekolah. Kita coba bikin sekolah non formal karena memang banyak anak putus sekolah dan kemudian ini kampung narkoba, teman-teman. Jadi untuk menangkap gembong narkoba itu ini nggak boleh polisi sendirian. Untuk bisa nangkap gembong narkoba itu kalau di wilayah yang kemarin kita susur itu polisi paling tidak harus 3 SSK. Ngeri nggak? Ini ada satu wilayah di Jakarta untuk bisa menangkap gembong narkoba itu harus dilengkapi dengan 3 SSK. Apa 3 SSK? 3 tingkat satuan kompi, ya, berarti sekitar 300 polisi. Kebayang nggak? Untuk menangkap kelompok-kelompok narkoba di wilayah tersebut itu nggak bisa dengan sekelompok polisi, harus 3 SSK. 3 kompi atau sekitar 300-an polisi. Itu pun harus di backup dengan TNI, terutama dari unsur PM, polisi militer. Karena kenapa? Karena yang menjadi pelindung mereka itu adalah aparat. Banyak aparat, oknum aparat ya, yang melindungi kampung narkoba ini gitu. Nah, ini tantangan tersendiri buat kita. Ini kita di sini menyadari bahwa ternyata memang bukan hal yang mudah untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik buat anak ya. Tapi minimal adalah pondasi sekolah, pondasi pendidikan di sekolah, pondasi pendidikan di keluarga ini baik. Jadi kita memang sangat sulit ya fungsi mengubah sekolah bisa mengubah lingkungan ini menjadi suatu lingkungan yang soleh, lingkungan yang beriman, bertakwa, bebas narkoba. Ini nggak mungkin. Ya, banyak sekolah ini nggak berhasil gitu. Yang berhasil itu cuma sedikit. Misalkan Gontor, kemudian pesantren Tebu Ireng. Ini adalah pesantren yang dulu dibangunnya di wilayah-wilayah penjahat. Ya, kayak Tebu Ireng itu dulunya itu banyak para penyamun, ya jawara-jawara yang punya ilmu hitam seperti itu. Nah, tapi kemudian mereka berhasil. Kenapa? Karena pertama pondasi keagamaannya kuat itu di pesantren tersebut. Sama. Jadi kalau sekolah hanya fokus pada kognitif, tapi tidak fokus pada
pembentukan karakter dan soft skill, anak ini nggak akan terselamatkan. Nah, jadi kalau memang masyarakat belum bisa diajak kerja sama untuk menciptakan lingkungan yang baik, maka minimal bangunlah lingkungan yang terbaik antara sekolah dengan keluarga dulu. Jadi memang tahapan yang ketiga baru masyarakat. Sangat sulit bagi kita untuk bisa mengedukasi masyarakat. Tapi minimal cara mengedukasinya adalah bangun komunikasi antara guru dengan orang tua. Ini yang paling penting. Dan kemudian harus satu visi. Jadi yang sering kita lupakan adalah pendidikan sekolah kemana, pendidikan keluarga kemana. Jadi berbeda orientasi. Ini yang harus kita satukan. Nah, sehingga tadi lagi-lagi forum orang tua murid ini sangat penting untuk kita ini kan ya. Ini. Makanya kalau di lembaga-lembaga pendidikan yang baik gitu ya, ini untuk pembentukan renstra sekolah itu libatkan orang tua. Kami di Dompet Duafa, nah di sini juga ada Mas Imam yang dulu pernah juga bekerja di pengembangan sekolah Dompet Duafa. Jadi kami di Dompet Duafa punya prinsip dalam rangka melakukan pengembangan sekolah maka harus ada yang namanya SSD. Apa itu SSD? Strategic School Discussion. Jadi semacam diskusi kecil tapi dihadiri oleh semua elemen sekolah, apakah itu kepala sekolah, guru dan juga orang tua itu hadir dalam rangka memikirkan kondisi sekolah itu akan seperti apa ya. Jadi orang tua bukan hanya mendapatkan parenting, tapi orang tua juga dilibatkan dalam proses renstra. Visi misi sekolah itu dibangun bersama oleh orang tua juga gitu. Jadi yang selama ini terjadi di banyak sekolah adalah visi misi dibikin sendiri, itu yang nggak pernah ada rapat, paling rapat cuma ngebahas uang bayaran gitu ya. Enggak sesederhana itu gitu. Jadi kalau kita memang ingin fokus menghadirkan ekosistem pendidikan yang terbaik, maka libatkan orang tua dalam proses pengembangan di sekolah. Dan PJJ tidak efektif berlangsung di Indonesia karena memang tidak ada keterhubungan selama ini antara guru sama orang tua. Lagi-lagi komunikasi dengan orang tua. Dan pengalaman kami ketika mengedukasi masyarakat ini masih belum berhasil. Nah, caranya adalah yang pernah kami lakukan adalah akhirnya ya ini kan kita tetap berusaha ya, tidak boleh menyerah gitu ya. Saat kita membuat sekolah non formal di Jakarta tersebut, akhirnya kita melibatkan warga setempat, aparatur setempat. Jadi kita mengundang RT RW, mengundang tokoh masyarakat, termasuk juga mantan napi gitu. Jadi kita mengundang juga. Jadi pengalaman saya langsung ya di Jakarta itu kan alhamdulillah kalau di kampung saya narkoba aman ya. Nggak berani, tapi di Jakarta tuh luar biasa. Saya datang ke kampung narkoba itu teman saya salah pakai baju gitu ya. Dia pakai jaket hitam udah kayak polisi. Wah, itu dicurigain. Nah, ini menarik ketika kita mau bikin sekolah ini akhirnya kita rapatkan bukan hanya dengan orang tua, tapi kita rapat bareng sama tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh masyarakat yang dipandang dalam soal narkoba. Ini menarik. Jadi kita undang tokohnya. Jadi saya dikasih tahu, Pak, itu baru keluar dari Cipinang, Pak. Cipinang itu nama penjara ya di Jakarta ya, RP Cipinang ya. Itu diundang, kita ngundang, Pak, itu baru beberapa bulan, Pak, keluar dari Cipinang. Itu kita undang. Jadi kita mengundang seluruh elemen. Kita ceritakan bahwa ya kita nggak ingin memerangi narkobanya, ya nggak mungkin lah. Masa sekolah bisa mengerangi narkoba, nggak mungkin bisa. Sekolah tidak mungkin bisa menangani kejahatan. Itu tugas kepolisian dan masyarakat, bukan tugas kita. Tugas kita itu adalah mengedukasi. Akhirnya kita bilang, Pak, Bu, agar tidak curiga, saya ceritakan ya kami ini siapa, kenapa kami ingin bikin sekolah di sini, apa tujuannya, kita butuh dukungannya. Dan alhamdulillah sekolah tersebut dapat gedung gratis, nggak perlu bayar, dapat dukungan dari masyarakat dan sebagainya. Jadi sampai penjahat pun kita undang untuk kita rapatin, pelaku narkobanya kita undang untuk rapat. Jadi dia sepakat loh, anak-anak kita ini banyak yang putus sekolah, banyak anak-anak kita ini nggak punya pekerjaan yang jelas gara-gara dia putus sekolah. Gimana caranya? Ya, kita bantu. Hanya sayang karena duit terbatas dan juga tenaga terbatas, jadi kita nggak bisa lanjut, apalagi satu saya dimutasi pindah ke bagian lain, jadi saya nggak bisa melanjutkan program. Tapi intinya lagi-lagi komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dan bisa berkolaborasi dengan segenap elemen. Nah ini contoh-contoh bukti yang sudah saya lakukan ya. Mungkin kalau secara teori saya nggak terlalu banyak, tapi yang saya ceritakan adalah kisah-kisah yang memang pernah saya alami sendiri dalam mengelola pendidikan ya, di Dompet Duafa terutama. Demikian Guru Anggi, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali tadi. Oke, makasih Guru Agung atas masukannya.
Oh iya, iya, iya. Oke ya, dapat lagi pengalaman ya dari Guru Agung tentang kampung narkoba. Ya, ternyata ada ya Guru di Jakarta. Oke. Apa masih ada Guru? Guru Anggi cukup ya? Oh ya, kayaknya udah selesai. Oke, Cukup, oke cukup, ya, Guru. ya. Siap, makasih. Oke, waktu sudah menunjukkan 15.30. Apa masih ada pertanyaan? Oke, cukup ya, Guru. Ya banyak sekali yang didapatkan ilmunya dari Guru Agung ya tentang ekosistem pendidikan yang memang semua elemen dari keluarga, sekolah, bahkan masyarakat itu harus bersatu ya mencapai tujuan bahwasanya pendidikan itu penting bagi anak-anak. Dan tugas kita yang sekarang yang sebagai guru mungkin ya dan sekaligus sebagai orang tua dan sekaligus juga sebagai tokoh masyarakat mungkin ya itu sangat berperan penting dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia ya. Apalagi jika berada di lingkungan yang tanda kutip tadi apa kampung narkoba atau kampung miras atau kampung apal semua ya. Nah, itu sangat berperan penting banget. Oke, sekarang minta ini Guru Agung mungkin sedikit quotes motivasi untuk para peserta webinar hari ini. Silakan Guru Agung. Ya, terima kasih Guru Wahyu. Mohon maaf ya saya nggak bisa lagi ngebuka video karena memang kondisinya jaringannya kurang begitu bagus. Jadi teman-teman sekalian di akhir jangan pernah paksa anak kita belajar kalau kita saja sebagai orang dewasa tidak pernah mau belajar. Gitu. Jadi diulang ya, jangan pernah kita memaksa anak kita belajar kalau kita sebagai orang dewasa saja tidak pernah mau belajar. Jadi yuk terus belajar, terus berubah karena dunia sedang berubah. Dan jangan pernah takut untuk hadirnya perubahan. Jadi ketika ada perubahan jangan takut. Bukan hanya dihadapi tapi dilawan. Gimana cara melawannya? Kita bikin perubahan baru. Ini prinsip ya. Jadi kalau ada perubahan ya kayak pandemi kan ini perubahan nih. Kurikulum juga perubahan. Jadi kalau ada perubahan jangan takut. Jangan hanya didiam, jangan takut tapi dilawan. Dengan cara apa? Bikin perubahan baru, teman-teman. Jadi dan perubahan hanya bisa dimunculkan kalau kita mau belajar. Ya, jadi diulang ya, jangan pernah paksa anak kita untuk belajar kalau diri kita saja sebagai orang tua, orang dewasa tidak pernah mau belajar. Demikian saya Guru Agung dari Nimet Duapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ya Guru Agung. Luar biasa. Oke, sebelum berpisah, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu semuanya, supaya jadi momen penting ini. Sebentar. Oke, saya ubah dulu ya. Oke, silakan di-on-kan kameranya guru-guru semuanya, agar ini benar nggak menyimak tadi nih materinya Guru Agung ya. Apalagi ada absen, jadi harus ada buktinya kalau guru-guru benar menyimak dari materi Guru Agung tadi. Oke, silakan. Di sini ada 2 screen ya. Jadi screen pertama dulu. Bebas gayanya 1, 2. Cepet. Oke, saya cek dulu. Oke, bagus. Dan yang terakhir untuk slide yang kedua. Bentar ya. Oke, untuk yang kedua siap-siap. 1, 2.
Cepret. Oke, saya cek. Oke, mantap. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya, mewakili peserta. Ucapkan sangat berterima kasih banyak Guru Agung ya, sebagai coach saya juga. Iya Guru, coach saya juga ketika di SGI kemarin. Nah, di sini ada juga beberapa aktivis SGI Guru, alhamdulillah menyaksikan ya Guru perform hari ini, dan sangat luar biasa materinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Jadi ada pertemuan selanjutnya ya Guru ya. Jangan kapok. Oke, dan saya juga ingatkan ya untuk para peserta jangan lupa mengisi absensinya yang saya sudah kirim di grup ya. Ada di deskripsi grup linknya, silakan diklik dan diisi absennya ya, sebagai tanda bukti guru-guru benar mengikuti kegiatan webinar hari ini. Dan salah satu syarat untuk pengambilan sertifikat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semua orang adalah guru, yaitu guru kehidupan. Bila sabil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Guru Agung, makasih. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Oh iya, ada salam dari teman-teman saya. Iya Guru. Iya deh, iya. Salam kembali ya untuk teman-teman masih. Salam rindu katanya. Siap. Offline tapi kalau nggak ada. Oh, sudah offline ya tatap mukanya? Ya. Oh, Masya Allah. Sayang sekali. Ya, nantilah kalau ada rezeki saya balik ke Gorontalo, kita ngumpul-ngumpul lah. Salam ya sama teman-teman. Oke deh. Oke. Ricky ngapain Ki? Udah selesai Ki? Udah selesai kah? Kacau. Kalian belum selesai, kalian baru masuk. Lama udah selesai? Lama kali, baru aja tadi sesi foto ini. Gimana sih? Baru selesai kerja Om. Iya kan? Jelasin lagi aja, apa tadi yang disampaikan Guru Agung? Buset. Jelasin semuanya lagi, banyak kali. Ya, sama-sama Guru Hasna. Jangan lupa absennya Guru ya. Oh iya, masih banyak orang ya? Masih banyak orang cuy. Itu ada Rahman jangan live. Mana Pak Amang? Sholat kayaknya dia itu udah azan Ki. Saya barusan ada asesmen analisis buat kebutuhan asesmen yang dari Yatim Mandiri. Tadinya udah mau gabung sama Guru Agung. Aduh, terhalang nih. Ente bilang masih tadi. Iya masih tadi pas yang saya chat itu. Sekarang udah terlambat tuh. Ya udah reunian aja berarti ya. Iya. Ini udah gabung di grup kah? Apa itu? Grup webinar itu nah. Belum kah? Belum kayaknya saya. Iya kah? Webinar belum. Webinar apa Pak Mang? Yang punya Pak Mang? Tidak, beda yang ini. Webinar parentingnya Guru Agung. Oh, ada materinya? Boleh di-share materinya kan? Ada. Nanti saya share. Nanti saya japri. Oke. Atau di grup kita aja lah. Oke. Mana Pak Mang? Lagi sholat? Sholat apa jam 14.38 nih? Di sini udah 3:30 lewat tahu. Saya juga udah sholat. Oh, iya. Sholat dulu Ki. Nanti kita visi aja lah. Jangan di sini. Oke. Yowis, gua live lagi ya. Yoi. Thank you bro. Nanti minta materinya.
Asya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.